Dengan latar belakang yang berbeda nih, keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, bahkan dengan suku yang berbeda. Karena kan kita nggak tahu nanti jodoh yang berikutnya apakah tetap dari suku yang sama atau dari suku yang berbeda. Dan pertanyaannya, karena kalau yang namanya kita milih jodoh itu kan harus perjuangan dulu ke keluarganya, bener kan? Gimana Ustadz Maulana menyikapinya? Aduh, ya. Anda kan Islam, silakan Ustaz. Ustaz Sam dan Bunda Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Jadi kita tidak tahu siapa jodoh kita. Cuma dalam hal ini, maaf ini cuma candaan anak-anak, candaan orang-orang ya. Tidak boleh orang menikah satu kantor atau satu kampung. Nggak boleh orang menikah satu kampung. Kenapa satu kampung? Karena kebanyakan. Oh satu orang tapi dengan sampung yang sama boleh. Satu kantor, aduh banyakan itu. Jangan salah paham ya. Candaan bapak-bapak. Yang ngerti bapak-bapak doang. Menyikapi jodoh yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, mohon maaf tanpa membeda-bedakan karena alhamdulillah kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu. Apalagi kita ada 300 lebih suku di Indonesia yang luar biasa. Kita tidak tahu siapa jodoh kita, siapa yang Allah sudah takdirkan. Dan ternyata beda suku. Ustaz Sam sukunya Bugis Makassar, Jihan suku Padang. Tidak tahu, ternyata suaminya Bunda Lulung adalah suku Betawi. Justru Ustazah Lulu adalah Bunda NTB. Lulung adalah NTB, Lombok. Tapi kenapa Bunda Lulung yang Betawi ya kelihatan. Mas Padli orang Betawi Padang, Palembang. Istrinya adalah orang Jawa. Siapa yang tahu? Kalau saya sih dulu alhamdulillah sama-sama suku Bugis. Yang nanti? Gak tahu lah. Rahasia. Ya Allah. Gimana menyikapi beda suku? Beda latar belakang. Maka yang terpenting adalah saling mengenal mereka. Saling mengenal. Bukankah ayat disebutkan untuk saling mengenal? Mohon maaf ya, tanpa menggurui. Bukan berarti yang berceramah ini adalah lebih baik daripada yang diceramah yang di rumah. Mohon maaf, kita bisa melihat banyak keadaan. Bahwa saling menghargai itulah yang harus ditanamkan. Hargai pendapat pasangan, hargai adat pasangan, hargai mereka, hargai karena ini adalah apalagi kalau kita berada di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada di adat ini tidak boleh seperti ini, hargai. Mohon maaf ya, bukan berarti kita udah pintar, tidak bisa. Tidak bisa, harus menghargai perbedaan. Dan ada namanya hidup harmonis. Harmonis itu karena memang adanya perbedaan. Namanya harmonisasi. Namanya harmonisasi karena adanya perbedaan. Kalau harmonis dari sinilah adanya perbedaan. Mohon maaf, betapa bahagianya Bunda Lulung. Amin. Bersama dengan orang Betawi. Luar biasa kan suku, walaupun beda suku tapi luar biasa. Jadi Bunda Lulung bisa pulang kampung. Yoi. Iya gitu kan. Ada namanya memberikan kesempatan dan memberikan pemahaman. Mengajarkan, memperkenalkan. Ini makanan khas saya. Jadi enak banget itu. Kadang-kala kita rindu. Rindu dengan makanan yang berbeda dengan kebiasaan kita. Tapi justru itu lebih bagus. Makanya jadi obat sebenarnya. Makna dibalik hadis Nabi, ambillah makanan yang terdekat. Maksud dari sini adalah makanlah makanan sesuai adat setempat. Iya, betapa enaknya perasaan kalau kita bawa makanan kebiasaan. Jangan, hargai masakan orang, hargai kebiasaan orang. Maka dalam hal ini mungkin ada sesuatu, sudah ketemu dengan makanan yang tidak pernah dimakan, tiba-tiba sudah dimakan. Yang dimasak, iya, Ustaz. apa itu? Ada pasti. Pete. Ceker ayam. Tapi sadar gak sih ya, kita nih hampir semua nih, Ustaz Lulung, Ustaz Syam saya, itu jodohnya dari berbeda daerah, beda suku. benar. Cuma Ustaz Maulana doang yang satu suku. Satu suku. Mungkin yang berikutnya dia akan merasakan juga. Amin. Insya Allah. Kita lanjut lagi nih ya, buat jamaah Islami Tinta yang ada di rumah. Jamaah